Tiba-tiba temen aku yang nge-story di Batu itu, dia di chat, "Lo ada apa di belakang?" Tiba-tiba ngelihat sekelebat bayangan hitam tinggi, sama dia itu benar-benar loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Keramat Misteri. Malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya waktu dia lagi hiking guys sama temen-temennya. Nah, penasaran gimana ceritanya? Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Check this out. Halo Teh. Akhirnya nih datang juga ke studio Keramat Misteri. Teh, nama tuh siapa? Nama aku tuh Agis Naina ya. Agisna. Eh, saya manggilnya Teteh aja ya. Teteh, kita kan tadi sempat ngobrol-ngobrol nih ya. Di belakang tadi, saya ini sempat lihat videonya juga tadi nih. Itu lagi hiking ya ceritanya? Iya, itu. Lagi hiking. Ya, itu tuh keadaan kita kayak hampir setengah jalan nih. Heeh. Ada batu, kita diem di situ istirahat, kayak ngerokok, ngopi, terus minum lah gitu ibaratnya. Ada satu orang yang dia iseng-iseng gitu bikin Iya. instastory. Karena kan di tempat itu tuh nggak ada sinyal. Pas pulangnya tiba-tiba dia di chat. Itu apa di belakang? Iya, tadi saya lihat sih ada penampakan guys. Gila. Itu padahal siang-siang tuh ya. Iya, itu keadaan di jam 12. Gila, siang-siang ada penampakan. Oke Teh, tahan dulu ceritanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa nih subscribe channel Keramat Misteri ini, dan jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Ruang horor aktif. Awal kejadiannya itu di tahun 2022. Oh, tahun kemarin. Tuh, awalnya aku tuh pacaran sama orang yang bukan daerah sini. Boleh dikata Oh, dia dari pulau seberang. oh jauh ya. Iya. Oke. Nah, saudaranya dia tuh berencana kita bakal hiking ke Curug. Ke Mm-mm. Curug yang ada di daerah, kalau disebut sih di pinggir kota ya. Ya. Di pinggir kota tapi dekat juga di kota sih. Mm-mm. Nah, kita start di jam 7 itu kumpul. Mulai masak-masak, beli bahan-bahan makanan gitu untuk bekal nanti kita nyampe di Curugnya. Mulai perjalanan itu jam 9 lebih. Kita berangkat pakai motor, masing-masing itu bonceng dua. Jadi kita berangkat ada 3 motor. Tiga motor. Nah, habis itu tuh kita mulai ke jalan yang mulai agak si medannya tuh kayak batu-batu doang. Batu-batu doang dan kiri kanan itu benar-benar kebun teh. Nah, karena tempat itu tuh benar-benar nggak ada sama sekali manusia gitu. Oh Nggak emang. mungkin gitu. Maksudnya nggak mungkin juga orang, paling orang yang beraktivitas di situ tuh dari jam 7 sampai jam 8 karena dia itu di sana tuh kayak cuman buat petikin teh doang. Oh berarti bukan tempat wisata sebenarnya. Bukan sih. Oh, oke. Tiba-tiba ngelihat sekelebat bayangan hitam tinggi, sama dia itu benar-benar loncat. Hah? Jadi di ujung ekor tuh setiap kita jalan di motor tuh dia ada di belakang. Tapi kalau aku udah maju nih, dia ada lagi di ujung ekor mata.
Jadi pas aku nengok ke belakang tuh itu benar-benar nggak ada, tapi pas pandangan aku udah lurus itu tuh dia ada lagi. Aku masih positif thinking ya, karena rambut aku dikuncir, oh mungkin rambut aku nih, rambut aku Oke. yang kelihatan ke bawah angin gitu. Hmm. Tapi aku pikir lagi, karena saat tahun itu tuh rambut aku highlight highlight yang kuning banget gitu, yang hampir ke putih. Oh, oke. Jadi kalau dipikir-pikir lagi nggak akan mungkin kalau misalkan iya memang bayangan, nggak bakal hitam. Nah, sampai situ ada kayak bisikan-bisikan itu, kamu harus baca doa. Ada bisikan. Iya, kamu harus baca doa. Karena emang was-was juga sih. Karena itu tuh lagi PMS hari pertama, dan itu Waduh. yang biasanya tuh aku PMS tuh, maaf ya, biasanya sedikit. Hmm. Tiba-tiba datang ke sana banyak. Nah, setelah baca-baca doa itu tuh kita mulai mulai berhenti di satu titik. Itu tuh kayak pertigaan yang belok ke kiri itu dia bisa nembus lagi ke villa. Hmm. Nah, sedangkan yang ke kanan itu kan jalur kita ya. Ya. Itu tuh bisa tembus juga ke kebun, kayak Oke. kebun sayuran gitu. Oke. Karena kan kita pakai motor, jadi kita mau nggak mau harus istirahat, mau ngedinginin motor gitu. Yes. Nah, dari situ tuh ya kita kayak minum, merokok. Tapi ada satu hal yang bikin aneh gitu. Ada kucing kampung, tapi itu tuh bukan kayak kucing-kucing yang terlantar gitu. Hmm. Kucingnya tuh benar-benar bersih, gemuk, Ya. kayak kucing peliharaan, bisa dipegang-pegang. Bahkan Oke. digendong juga dia mau. Hmm. Logikanya gini, tempat yang jauh sama orang, nggak ada nggak ada rumah, jarang juga dilewatin sama orang gitu. Tapi kenapa ada kucing peliharaan di tempat sejauh ini gitu. Oke, iya, iya. Jadi kucing itu tuh posisi dia kayak bingung, di mana ada satu motor yang maju, dia selalu diam di tengah Oh. gitu. Sampai sampai ada temen aku tuh sampai ngepinggirin si kucingnya, dibawa ditaruh agak jauh baru kita berangkat. Hmm. Sampai situ kita jalan-jalan ke pinggir-pinggir kebun gitu. Hmm. Ya namanya juga kebun kebun sayur ya, Iya. banyak kayak cabai-cabean gitu. Kita tuh kayak metik-metikin cabai, Oh, kayak gitu ya, metikin ya. cabai. Ini lumayan nih buat di rumah nih, buat kuning. Hmm. Kayaknya kayak gitu kebanyakan ya. Karena Iya. yang ikutnya juga ibu-ibu sih, ibu-ibu anak satu, jadi Oh, dia gitu. kayak nyari kesempatan gitu. Iya, ya buat di rumah gitu ya. Iya. Kayak metik gitu. Hmm. Nah, setelah mulai turun itu tuh sebenarnya agak konyol juga sih. Kita nggak ada persiapan. Aku kesana pakai sendal. Oh ya? Iya, pakai sendal, nggak ada yang pakai sepatu. Pakai sendal semua tuh? Iya, pakai sendal semua. Untungnya nggak, saat itu nggak hujan. Oh ya, ya kalau hujan sih Kalau ini hujan sih. sih licin Iya, gitu. iya. Nah, pas turunan itu kan bener-bener yang si lutut tuh sampai sampai ketemu sama dada. Jadi Hmm. naik naik benar-benar harus salah. Pokoknya turunnya juga kita satu-satu, mulai dari cowok dulu baru cewek gitu. Nah, karena kan si jalur buat ke Curug itu tuh ada dua. Ada Hmm. yang dekat tapi trekkingnya sulit gitu. Iya. Ada yang lewat kiri, tapi itu lumayan jauh muternya. Jadi kita ngambil yang sebelah kiri. Nah, di tengah-tengah itu tuh ada batu. Batunya lumayan gede lah. Di situ kita istirahat lagi. Kita ngerokok. Kayak yang satu main-main HP. Terus story-story gak jelas gitu lah. Oke, iya, iya. Selama perjalanan itu tuh kita tuh sering diikutin sama lebah. Jadi lebahnya tuh nggak kayak ngikutin di belakang, tapi dia muter-muter di atas kepala.
Hah? Iya, lebahnya tuh bener-bener muter di atas kepala. Tapi cuman 2 orang, mantan aku itu sama aku yang diikutin sama Banyak tuh lebahnya. itu lebahnya. Lebahnya cuma satu. Oke. Ya, kita masih positif gitu. Oh, mungkin Hmm. dari parfum kita bau-bau floral gitu, atau Oh iya iya benar. wangi-wanginya yang manis gitu, yang Hmm. bisa narik lebah gitu. Hmm. Nah, pas kita duduk, ada yang ngerasa dia tuh sakit di bagian bawah perut. Temen. Iya, temen aku sakit di bawah bagian perut. Terus aku tanya gitu, kenapa tiba-tiba sakit? Gak tau, kayaknya mau mens deh. Gimana dong, mau balik lagi, mau masih dekat? Ah, nggak salah. Oke. Setelah itu tuh kita ngelanjutin jalan Hmm. sampai kita nyebrang-nyebrang sungai gitu, sampai di sampai di Curugnya. Hmm. Nah, setelah sampai di Curugnya itu, pas aku cek ya, pas aku cek benar-benar itu tuh darah tuh benar-benar banjir, darah PMS aku tuh. Banjirnya tuh yang sampai aku duduk pasti ada bekasnya. Eh. Ya aku sih nggak pikir panjang gitu, mungkin emang karena dibawa gerak sih, dibawa-bawa kayak eh, nahan kaki gitu, Hmm. terus jalan-jalan capek-capekan gitu, karena aku bener-bener dulu tuh nggak mikir apa-apa. Nah, pas aku mau ikut mandi gitu, Hmm. mau ikut mandi, tiba-tiba di dalam hati tuh kayak ada yang bilang sama aku, jangan jangan sampai kamu kena air yang aku notabene-nya nggak bisa nahan nahan kencing sama apa ya, Hmm. sama BAB gitu, tiba-tiba itu bener-bener bisa nahan sampai pulang, yang bener-bener udah di ujung banget gitu. Iya. Nah, sampai situ ya udah sih, emang emang iya juga sih, maksudnya PR juga di tempat kayak gitu, harus harus buang air kecil gitu. Iya iya. Nah, dari situ tuh ya kita main-main air gitu. Hmm. Nah, pas kebenaran adiknya teman aku tuh ngambil air minum, Hmm. si teman aku satu lagi itu dia nggak teriak, dia pakai sepatu, Hmm. pas dibuka sepatunya itu banyak kaca. Oke. Lintah lah ya gitu. Iya, Hmm. entah. Padahal dia udah pakai kaos kaki panjang, udah Hmm. pakai kaos kaki panjang, nggak mungkin juga si pacet itu bisa ada di sela-sela jari kaki. Berarti ini udah nyampe posisinya teh. Iya, posisinya itu kita udah nyampe. Oke. Aku juga makin aneh, itu semua orang kena pacet, sedangkan aku enggak. Ya dari situ kita rapi-rapi, sampah kita kita bakar semuanya. Hmm. Pokoknya sampai nggak ada sampah yang bersisa di tempat itu. Hmm. Kita jalan mulai ke atas, karena kan posisinya tuh di tempat itu tuh benar-benar nggak ada sinyal sama sekali kan. Iya. Pasti. Pas kita di pertigaan itu tuh ada burung, burung juga sama itu ngitarin di kepala. Nah, pas sebelum kita naik ke pintu masuk itu, aku sempat merhatiin ada batu, batunya tuh kayak tempat duduk, jadi Hmm. kayak tempat singgah sana yang kayak gini, Hmm. yang kayak gitu, seolah-olah itu tuh batu benar-benar narik perhatian banget. Oke. Nah, baru kita naik ke atas, kita siap-siap buat pulang lah, kayak Hmm. cek-cek motor, takutnya ada yang olinya bocor atau Hmm. kayak gimana. Ada satu motor yang si bannya itu bocor, Oke. aku juga nggak tahu kenapa gitu, padahal itu motor pas berangkat itu emang emang benar-benar nggak ada masalah gitu. Hmm. Aku masih mikir, oh ini kayaknya gara-gara jalannya sih, emang motor biasa buat daily dipakai ke tempat yang kayak gini kan, emang agak-agak Iya. itu sih, Hmm. agak-agak ngeri juga sih. Hmm.
Dari situ tuh kita mulai mulai jalan, kebetulan juga kita pada buka HP nih, mulai ada sinyal juga. Tiba-tiba temen aku yang nge-story di Batu itu, dia di chat, itu ada apa di belakang. Sampai kita semua putar-putar lagi itu video, aku masih kekeh, itu mah bukan penampakan, itu bukan penampakan, itu lebah. Orang dari tadi kita jalan diikutin lebah terus, aku masih Iya. kekeh sama itu. Mm. Sedangkan yang lain kayak, wah anjir, diikutin, pada mikir kayak gitu. Nah, pas kita mulai ke jalan yang agak turunan, itu si kucing yang di awal itu ada lagi. Ada lagi. Iya, ada lagi. Tapi dia posisinya ngikut ngiring, ngiring di pinggir. Hilang. Kayak aku juga bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih karena emang bener-bener kotor banget. Karena aku juga sempet jatuh gitu. Berarti ini posisinya udah pulang ya? Iya, udah pulang. Karena saat itu tuh bener-bener nggak ada persiapan, pakai sendal. Aku juga sempat jatuh gitu. Itu kita siap-siap buat pulang. Nah, tiba-tiba kakaknya temen aku tuh bilang kayak gini, kalau ada yang sakit di bawah perut bilang ya. Ah, Jadi kita semua tuh yang tadinya mau pulang tiba-tiba gak jadi, karena kita nunggu siapa yang sakit. iya, iya, iya. Ternyata yang sakit itu tuh teman aku, cewek. Yang tadi Tapi bilang ya? ya, padahal padahal dia tuh lagi keadaan gak mens. Dia bener-bener gak ada kendala sama sekali sama dirinya sendiri. Cek, ternyata yang ikut ke dia tuh orang yang ada di video itu, yang ada di belakang pohon itu. Wah, mulai mulai diusir, mulai negosiasi, diusir. Habis itu dia disuruh mandi lah, bla bla bla, sampai sampai dianya bilang pasti nanti malam ada kejadian lagi. Si kakaknya teman aku itu bilang, aku nggak pikir panjang, aku pulang siap-siap karena emang udah sore. Jadi kita tuh turun itu sekitar jam jam 3 jam 4-an. sore. Ya, Oke. nyampe ke rumah tuh jam 5-an lah. Nah, habisnya itu aku juga mandi karena emang bener-bener kotor sama tanah banget badan tuh. Di aku tuh video callan nih sama mantan aku itu tiba-tiba ngelempar HP-nya karena posisinya dia lagi ngerokok di kamarnya. Sedangkan dia nge-video call tuh bener-bener di belakang gorden, gorden jendela. Ternyata pas dia cerita tuh ada tangan, tangan tapi yang nimbul di tirai. Oke. Berarti tembus pandang itu tirainya kan? Enggak. Enggak, si tirainya itu nggak tembus pandang. Cuman si tirai yang biasa kayak kain jatuh, dia itu kayak nimbulin tangan, pola tangan. Oh, ngebentuk. Iya, ya dia ngira juga itu tuh paling kucing. Tapi keadaan di kamarnya itu si jendela sama si pintu itu tuh tertutup. Dia mulai takut keluar, ngobrol sama kakak temen aku yang tadi bilang nanti malam pasti ada kejadian lagi. Nah itu dia mulai mulai pembersihan lagi, ternyata masih ada yang ikut. Yang ikut itu dia ke cowok, ke mantan aku. Ikutnya. Iya, karena pas kita dia ajak ngobrol juga, dia tuh ngomong kayak gini, aku suka sama cowok ini soalnya cowok ini wangi. Karena sebelumnya emang dia pas di Curug itu selesai mandi itu dia bener-bener pakai parfum tuh yang bener-bener heboh banget, yang ngabisin
sebadan-badan kayak pokoknya Hmm. diparfumin. Habis itu dikeluarin, aku juga posisi di situ masih nggak dikasih lihat video jelasnya gitu, video Oke. jelas dari story yang tadi. Aku juga masih berasumsi bahwa itu lebah, Masih karena positif thinking ya iya, kadang. karena itu polanya tuh benar-benar kayak lebah gitu. Dan logikanya juga, orang aku diikutin lebah terus, benar-benar ke videoinnya pas aku gitu. Jadi aku mikirnya kayak gitu, sampai aku besoknya balik lagi rumah dia ke rumah dia ngeliatin videonya. Sampai disitu bener, yang asalnya kakak tuh tiba-tiba, oh iya. Tapi aku makin aneh lagi, aku tuh mens, tapi kenapa yang diikutin tuh orang lain yang gak mens. Iya benar, seharusnya yang mens ya. Iya, makin aneh juga. Sampai aku, karena makin aku pikir-pikir tuh makin makin gak masuk akal gitu. Hmm. Sampai situ udahlah, aku lupain. Nah aku tuh cerita sama om aku, ih om, aku kecurug ini, coba ada penampakan tau gitu. Om aku tiba-tiba nyeletuk, iya ada, kamu tuh nggak salam salaman sama orang yang di situ, emang ada orang, eh kayak nggak tahu aja, dia ngomongnya kayak gitu. Pas malam harinya aku tidur tidur tuh aku mimpi, karena kan pas di awal tuh aku merhatiin batu Hmm. batu itu. Ternyata di dalam mimpi aku tuh, batu itu tuh ada orang bertapa di atasnya, kakek-kakek pakai baju putih, bawa tongkatnya kayaknya semeter sih segini, tapi dia keadaan matanya tertutup, jadi kayak gini. Wah. Di situ aku nggak mikir panjang, karena mungkin itu mah kembang mimpi aja gitu, atau enggak aku habis lihat film apa terus kebawa sama mimpi gitu. Hmm. Sampai aku ngelanjutin chat yang sama om aku itu, aku ceritain dari pertama sampai kejadian aku mimpi tadi gitu, aku ceritain. Kata si om ini tuh, ya udah kita ketemu yuk. Dari situ tuh aku ngajak ngajak om aku tuh ke rumah mantan aku itu, Hmm. ya cerita cerita gitu. Ternyata dia juga punya pengalaman yang sama kayak aku di tempat itu tuh. Nah, dia juga bilang ke aku harus agak hati-hati ke tempat kayak gitu tuh. Nah, sampai om aku tiba-tiba nyeletuk ke temennya mantan aku, nih orang nanti hati, aku Oke. aku kan nggak yang mikir apa-apa gitu. Hmm. Nanti apa sih, emang aku kan suka lagu-lagu dulu gitu, Hmm. maksudnya aku masih mikir ke situ. Iya. Sampai kejadian di situ tuh, mantan aku tuh kayak ibaratnya punya kodam, tapi dia tuh ada dua pilihan, ditutup atau enggak. Hmm. Tapi kalau dia enggak ditutup, fisiknya dia itu belum kuat. Hmm. Hmm. jadi jadi dianya yang kekeh gitu, nggak mau ditutup. Jadi si teman aku yang bisa itu Hmm. nyaranin buat coba aja puasa. Pokoknya dia puasa tuh ada 2 bulan. Puasa pertama dia puasa nafsu, kayak nahan emosi. Iya. Pokoknya pokoknya kita keadaan tuh nggak boleh ketemu dulu, Oke. nggak boleh ketemu dulu, karena pernah kejadian kita ketemu nekat, itu bener-bener dia marah-marah sampai yang ngelihatnya itu sampai kesel.
Aku Tiba-tiba itu. iya, tiba-tiba. Terus aku juga ngeliat dia tuh di belakangnya kayak ada kumpulan asap. Tau nggak, asap kayak masak air gitu, ada asap Oh. kayak gitu. Tiba-tiba aku juga lemas, lemas yang hampir mau pingsan gitu. Sampai dari situ ketahuan kita benar-benar nggak ketemu sama sekali. Pokoknya kita ketemu-ketemu tuh ngelewat di jalan doang. Itu tuh kita benar-benar nggak bisa duduk berdua pinggir-pinggiran. Jadi kita kayak ketemu cuma di jalan doang. Sampai dari situ dia ketahuan selingkuh, aku putusin gitu ya. Aku putusin, ya mungkin karena aku kepikiran ya. Tiba-tiba pas aku tidur ada muka di belakang kepala aku. Hah? Ada muka. Mukanya bener-bener hancur, tapi taringnya panjang. Badannya hitam, tapi fleksibel. Sampai aku ngerasa badan aku sendiri itu panas. Tapi aku tetap masih mikir, ah apa sih, paling itu ngayal doang. Paling itu cuman kayak perasaan doang. Aku mulai lanjut tidur, aku mimpi lagi tentang batu itu, batu yang dari awal aku lihat pas ke Curug. Aku lihat ada kakek-kakek kan, kakek-kakeknya itu tiba-tiba ngebuka mata sambil bilang assalamualaikum ke aku. Yang kayak itu kan? Iya, dari situ mulai kejadian aku muntah-muntah tapi nggak ada isinya. Oh. Jadi kalau misalkan aku kemana-mana kayak ke tempat yang memang suasananya dingin, dingin tapi panas, kayak aku bisa ngerasain aku ke rumah ini padahal cuaca lagi panas gitu, lagi panas, tapi aku tiba-tiba ngerasa dingin. Dingin. Aku main ke tempat ini pasti hawa-hawanya tuh bakal lebih sensitif kerasa sama aku gitu. Oke. Sampai setelah dari kejadian itu beberapa minggu ke depan aku mulai ngelihat wujud-wujud yang ada di sekitar aku. Jadi bisa ngeliat ya? Ngelihatnya tuh bukan yang ngelihat sama mata sendiri gitu, tapi ada satu sosok yang langsung masuk ke pikiran aku. Jadi tergambar di pikiran gitu. Jadi bukan yang dilihat secara Secara fisik. fisik mata gitu ya? Iya, aku mulai bilang ke om aku, kok aku gini ya, gini, mungkin ngayal doang. Kamu masih nggak percaya? Dia masih tetap kekeh bilang gitu, kamu masih nggak percaya? Sampai aku diajak ke rumah om aku yang satu lagi. Dia punya temannya itu memang memang dia bisa, bukan bukan indigo lagi, tapi dia memang benar bisa gitu. Aku diajak ke situ, aku ceritain dari awal sampai akhir. Tiba-tiba temannya om aku itu bilang gini, pas kamu datang tadi lihat gak ada hujan tapi panas? Ya, kamu tuh disambut ada abah dari bawah mah nggak hujan, tapi di sini kamu pas datang hujan. Dari situ tuh kata si abahnya itu ada yang pengen ngasih pesan ke aku, karena yang setahu aku tuh kalau misalkan ada arwah yang pengen komunikasi, itu tuh harus sama sejenisnya. Kayak misalkan arwahnya misalkan cowok nih, cowok dia harus masuk ke cowok. Pas dia masuk, dia tiba-tiba ngerangkul sambil bilang kasihan banget cucu abah, sambil bilang kayak gitu tanpa aku ngucap juga.
Jadi si sosok yang masukin si Abah itu ngomong, Abah mah dari dulu nggak setuju neng sama cowok itu teh, mata kan ku Abah dijauhkan, Iya. makanya Abah sering ngasih ngasih cobaan ke cowok itu. Gimana pak, pikir-pikir gitu ya, Hmm. kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin, nggak mungkin karena memang aku sekilas yang aku tahu gitu, backstory dia tuh memang dia player gitu, dia suka main-main sama cewek gitu. Oke. Aku datang lagi ke rumah mantan aku itu. Hmm. Posisi mantan aku tuh emang dia nggak bisa ngekontrol apa yang dia punya, sampai dia kemasukan. Wujudnya sih wujud harimau ya, wujudnya harimau. Pas dia masuk, tiba-tiba dia nyeruduk aku, nyeruduk yang bener-bener ngehantem kepalanya bener-bener ngehantem dada Ih. sampai aku jatuh ke belakang Wah. gitu. Pas dia selesai diajak ngobrol juga dia masih kekeh masuk di, jadi si harimau itu tuh nggak mau dikeluarin, jadi dia masih pengen di badannya dia gitu. Ini posisinya masih pacaran tuh? Mohon maaf, sorry. Itu udah nggak sih, Oh, udah nggak. karena Oke. pas yang dia puasa nafsu itu Heeh. aku udah mutusin Udah karena putusin aku kan? ngegap dia juga sih. Oke. Nah, abis itu tuh ya aku kaget kan, Hmm. ya kenapa sih aku tampar-tamparin kan, Hmm. aku kira dia lagi bercanda Iya, gitu. iya. Pas abis nubruk aku itu tuh dia kayak diem di pinggir aku tapi sambil apa ya namanya, ngegeram. Iya. Si harimau itu kayak ngegeram apa, aku masih nyangka ya, ih apa sih, Kayaknya kayaknya udah bercanda ya. ya kayaknya bercanda, karena aku posisi duduknya tuh bener-bener yang pinggir-pinggiran sama om aku. Jadi Hmm. om aku sama si harimau itu, sama si orang yang kemasukan harimau itu Hmm. mantan aku. Hmm. Pas om aku pergi dia masih ngegeram, oh kayaknya aku deh. Pas si balik lagi ke si abah yang dimasukin, Hmm. dia bilang gini, Neng mah pokoknya intinya Neng nggak usah khawatir, Iya. apapun cobaannya udah ada jalannya, abah yang ngatur. Dia bilang kayak gitu. Oke. Makin nggak ngerti dari Iya, makin situ, nggak ngerti ya. makin nggak ngerti. Setelah si arwah itu keluar, si abah itu bilang, Neng, Neng teh udah jadi wadah. Tapi kulantaran Neng fisiknya can kuat, can dewasa, gimana Neng geus kabuka kieu, Neng nggak kuat. Jadi jadi dia tuh bilang Hmm. kalau aku tuh emang bisa gitu. Ibaratnya indigo lah gitu. Kalau Oke. bahasanya Iya, iya, indigo. iya, iya. Cuman karena fisik aku nggak kuat sama usia aku belum dewasa, Hmm. tapi indera aku udah terbuka. Jadi si efek sampingnya bakal kayak gitu, bakal ngerasa muntah-muntah, bakal sensitif, bakal sering ketempelan, Hmm. yang kayak gitu-gitu lah. Terus si abah tuh bilang, pantas si iya teh asa hayang di dia wae, hayang nyanong heula di dia. Tiba-tiba dia ngambil tongkat seukuran segini. Tongkat itu sama persis yang aku lihat di mimpi Di aku. mimpi. Iya, aku disuruh pegang, disuruh baca-baca sholawat. Hmm. Enteng, rasanya anget, anget setangan aku. Jadi pas aku pegang bener-bener itu tangan tuh ngerasa enteng sama anget. Oke. Pas aku lepas,
Aku dikasih tahu juga sama siapa, berarti neng emang benar incuna. Soalnya iya lamun lain kali incuna moal daekeun di cekelan bakal berat. Tapi ini hampang gitu ya. Iya, itu benar-benar Ringan gitu. enteng, Enteng. enteng banget. Nah, aku juga makin aneh. Kayaknya bohongan, bohong. Mulai sempet nggak percaya juga sih, cuman kalau dipikir-pikir ngalamin beberapa kejadian yang aneh, mulai ada rasa percaya gitu. Karena yang bilang aku anti itu sebenarnya banyak, bukan bukan dia doang. Oke. Ya, dari awal sebelum kejadian aku ke Curug juga banyak yang bilang kayak gitu. Wah, anti. Udah sering sering banyak yang bilang kayak gitu. Oke. Dari situ tuh aku ditutup karena emang aku nggak kuat gitu. Mulai aku berjalan kayak biasa lah, kayak normal gitu ibaratnya. Aku nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasa mual, nggak ngerasa sensitif. Iya. Dari situ ada satu kejadian di tahun 2023, berarti tahun ini. Ya tahun ini. Iya, Baru-baru berarti. baru-baru aku kejadian lagi. Mungkin karena memang batin aku gitu ya, batin aku yang ngerasa sakit, tiba-tiba semuanya kebuka lagi. Jadi aku sensitif lagi, bisa ngerasain lagi, bisa ngeliat lagi. Aku juga sempat mikir gitu, ini padahal aku tuh udah enak gitu hidup, masa aku balik lagi kayak gini. Maksudnya bisa nggak sih ntar aja sih gitu, nunggu aku udah dewasa gitu, jangan jangan sekarang aku masih pengen main, masih pengen kerja gitu. Aku jadi takut. ngehambat ya. Iya, jadi aku tuh takut gitu, takut dikatain aneh gitu. Karena aku kalau misalkan lagi kumpul bisa tiba-tiba aku bisa bengong, bisa bengong. Gitu. Ya, mulai aku bilang lagi ke si Abah, aku mulai ngerasain lagi gini-gini, sampai ketemu sama si Abahnya. Dia bilang kayak gini, ya gimana lagi neng, ini neng emang seharusnya kayak gini. Nggak bisa dientar-entar, cuman fisiknya neng yang belum kuat, jadi mau nggak mau neng harus ditutup lagi. Mulai ditutup lagi, tapi sampai sekarang juga aku masih nggak ngerasa ngaruh apa-apa, masih tetap kerasa kebuka gitu Sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai di mana aku kerja, aku sebagai barista ya. Karena kalau misalkan aku break kerja, biasanya aku break suka di belakang. Di belakang tuh bener-bener gudang yang luas, yang luas tinggi juga. Karena aku orangnya baru ya di situ, jadi aku nggak kenal siapa-siapa, aku diam sendiri di situ. Aku sambil ngerokok. Tiba-tiba belakang aku tuh merinding. Apa ini? Maksudnya ini kenapa ya? Apa aku mau sakit gitu? Jadi kayak gitu kan. Aku pokoknya nggak mikir panjang lagi, masuk lagi. Aku mimpi aku lihat beberapa sosok di dalam ruangan itu. Ya. Oke. Kalau misalkan kalau kejadian yang nggak masuk akal tuh udah sering kejadian juga dari kecil, nggak sekarang, cuman kayaknya aku dikasih clue-nya tuh mungkin pas aku udah umur segini gitu. Kalau dari dulu kayak cuman aku pernah ngobrol sama sama orang gitu, sama orang yang nggak dikenal, terus aku bisa ngeliat. Bahkan
kata orang tua aku juga, aku tuh waktu kecil suka ngelindur, tapi ngelindurnya tuh bukan bukan kayak yang ngigo gitu, Ngigo ngomong gitu ya. tapi aku tuh kayak benar-benar ngobrol dua arah. Oh gitu. Wah, Keadaan sila kayak gini, benar-benar ngobrol dua arah. posisinya bangun tiba-tiba. Iya, bangun tiba-tiba, tapi aku posisinya ngobrol dua arah gitu. Jadi kadang orang tua aku juga sering mendengar ada yang ngejawab omongan aku gitu Hmm, waktu kecil itu. Makanya aku dari kecil nggak pernah tidur sendirian, pasti selalu sama orang tua orang aku. tua. Em, Terus yang pas yang aku hampir hampir meninggal, hampir meninggal, dia pernah masuk ke mimpi aku. Pokoknya kan saudara aku tuh yang udah meninggal tuh, yang aku sama om aku. Om Hmm, aku tuh tentara, hmm, tapi dia dimakaminya di Bogor. oke. Sebelum meninggal tuh dia masuk ke mimpi, bilang kayak gini, tolongin jaga si bapak udah tua. Maksudnya kan mimpi juga sih nggak bakal kayak mimpi yang percakapan dua arah gitu. Maksudnya aku juga Hmm, sedikit aneh gitu sama hal yang kayak gitu. Cuman kalau untuk pengalaman-pengalamannya kayak gitu, aku lebih nyimpen nyimpen aja sih, nggak banyak diceritain. oh ya itu sih maksudnya ini guysnya privasi ya lah ya. Heeh. Kayak aku takut kalau misalkan aku curhat kayak gini kayak gitu tuh, takut aku disangkanya aneh Oh gitu. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Pernah juga sih kalau misalkan disebut juga ya, keluarga aku tuh kayak keluarga yang benar-benar mistis. Oh, satu keluarga gitu. Iya, sampai ke nenek buyut juga benar-benar terkenal sama mistisnya gitu. Hmm. Yang aku tuh pernah punya rumah di daerah jalur, di daerah jalur. Karena yang aku tuh tinggalnya sendiri ya waktu dia masih ada. Ya. Karena yang aku jatuh sampai nggak bisa jalan, jadi yang aku tuh dirawat di Jakarta. Hmm. Rumahnya ditinggalin, otomatis yang ngejaga tuh kan saudara yang dekat sama rumahnya, yaitu Oke. ke bapakku gitu. Ya. Nah, malam-malam tuh kita ditelepon sama tetangga yang di rumah baros, rumah jalur itu. Hmm. Katanya ini di rumah ada maling, terus gimana, apa aja yang rusak sama yang hilang. Nggak ada yang hilang, ini malingnya malah nangis. Ditanya kenapa malingnya kok bisa nangis, Kok bisa? ternyata malingnya itu lihat sosok, ada dua sosok. Ya. Dua sosok itu tuh dia tinggi tinggi tuh, jadi kalau dia lihat ke atas tuh dia cuma bisa lihat lututnya doang. Wah, gila. Sampai masa tuh tetangga aku tuh nggak ada yang ngejokin dia karena kasihan lihat dia udah nangis. Mulai dari situ Wah. ya mulai dikosongin rumahnya. Jadi Hmm. kita juga berpikir, oh kayaknya ini rumah harus dijual, nggak boleh ditempatin sama kita. Hmm. Akhirnya kejual itu teh. Masih belum sih. Masih belum mau, Ya, masih di situ. pada akhirnya sih, setelah kejadian-kejadian yang kemarin itu, jadi aku sekarang kayak bisa ngerasain sama ngeliat visinya ya. Nah, gitu teh. Iya. Nah, bentar ulangi ulangi lagi, ulangi. Sok ulangi, ulangi lagi tadi susah ngomong. Sok. Setelah kejadian-kejadian kemarin, yang aku alamin sekarang sih ya, aku tuh jadi bisa ngeliat tuh dalam bentuk visi ya, Hmm. ngeliat ngeliat sama ngerasa aja sih. Kadang aku juga bisa, bukan bisa ya, jadi Hmm. suka ada gitu bisikan kalau hati-hati nih orang ini jahat.
paling cuman ada kayak gitu aja sih Berarti sampai sekarang tuh Teh. sampai sekarang. Nah, Teh, ceritanya bagus banget, epic banget. Nih guys, ini ada beberapa pertanyaan Teh ya. Kalau ini emang keluarga nih, Ya. kalau boleh tahu nih ya, sering nyerita nggak bahwa ini kita emang keluarga yang turunannya bisa ya indigo lah atau gimana gitu Teh. Suka pada cerita nggak sih di rumah atau gimana gitu? Kalau orang tua sih ya, orang tua Heeh, tuh nggak pernah cerita juga. heeh. Cuman kalau kalau nenek itu terkenal dia sama eh, ajian-ajiannya ya. Heeh. Dia tuh orangnya suka rajin gitu, rajin sholawat. Tapi dia bukan sholawat yang benar-benar dicari sama dia sendiri. Tapi dia kayak ibaratnya minta gitu ya. Hmm. Kayak minta disuruh buka Al-Quran, nanti dia bakal nemu satu satu lafaz atau hafalan gitu. Jadi Oh. dia bakal terus-terus diamalin sampai dia nemu goalsnya gitu. Oh, berarti kita ini udah dari turun temurun keluarga berarti. Iya, Orang tua berarti nggak pernah cerita nih sebelum kejadian-kejadian yang kita alamin sampai akhirnya tahu, ngerasain berarti nggak pernah diceritain pribadi. Misalkan mama, ayah gitu. mama nggak pernah sih, mama sama papa kan nggak pernah. Oh, pada akhirnya cerita. Pada Wih. akhirnya cerita, Oh, karena memang yang tuh orangnya kayak gitu. oh, oke, 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 oke. Nah, ini yang anehnya nih, ya. Kenapa akhirnya taunya nih? Tahu teteh bahwa bisa ngerasain bahwa ini teteh juga ya punya kelebihan lah ya. Ya, Kenapa waktu disuruh gitu ya akhirnya terungkap gitu dari situ? karena kalau menurut orang yang ngebantuin aku nih, yang Hmm, si abah itu, hmm, ternyata aku tuh masih garis keturunannya Kimau. 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 Oke. Jadi di apa ya teh? Ini nggak masuk ini sih maksudnya. Kalau di secara ini guys ya nggak masuk logika sih maksudnya. Kok kayak dikasih jalan gitu nanti juga kamu tahu gitu. Iya nggak sih? Iya, Kayak udah di setting nih kamu kesini nih kamu kesini nih pas banget waktu hiking itu. iya, makanya itu yang sampai sekarang saat ini itu kok bisa ya? Yang masih sering jadi pertanyaan itu. Iya nanti kayaknya tuh kayak dikasih tahu nanti juga kamu tahu nih beranjak dewasa atau gimana nih gue kemana dulu gitu. Oke sih menarik sih teh, ceritanya bagus banget epic banget ceritanya. Terima kasih nih sudah datang sudah hadir di studio Rahmat Misteri sudah berbagi ceritanya. Teman-teman di sini yang punya cerita horor, pengalaman mistisnya, mau berbagi cerita di channel kami, bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke, saya Dido Kamajaya izin pamit, Teh Agisna izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.